dari Merdeka. Ya apa? Saya nggak harus pegang kan? Enggak. Iya. Wah, saya tinggal jawab doang. Ya saya tahu saya jawab. Baik, kamu mulai. Ya. Baik, Asri. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Willy Setiaji dan rekan saya kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan KIP. Dengan saya di sini dalam rangka tugas dari dosen Bapak. Ya. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Bayu. Hai Pak Bayu. Oh, di sini juga ada yang Pak Bayu sebagai wakil kepala sekolah Alhamdulillah. SMA Islam Dian Didatika. Baik. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi Bapak. Boleh langsung saya pertanyaan Boleh, boleh. Silakan langsung. Baik ya Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Bapak tentang konsep pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Ya, berdiferensiasi berarti kan ini kurikulum yang sebelumnya ya? Iya. Ya, kalau sekarang sudah ganti nih kurikulumnya nih dalam tanda kutip ya. Artinya itu yang dipakai dalam kurikulum Merdeka, kurikulum diferensiasi. Artinya berdiferensiasi sepemahaman saya dan aplikasi yang ada di sekolah ini adalah bagaimana seorang guru terutama itu fokus pembelajaran bukan lagi pada teacher center tapi student center. Artinya setiap siswa punya kemampuan berbeda-beda, maka ada yang namanya pemberian materi berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian pemberian evaluasi atau assessment juga berdiferensiasi, maka kemudian namanya siswa itu pada akhirnya hasilnya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dalam konsep kurikulum Merdeka yang sebelumnya diferensiasi ini semua siswa punya prestasi atas capaian sesuai kemampuan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Iya. Bagaimana Bapak menyesuaikan rencana pembelajaran dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi Bapak? Iya, kalau yang saya lakukan, saya kebetulan mengajar mata pelajaran sejarah. Ya. Saya hanya buat 3 pengelompokan diferensiasi. Ya, karena kalau dibuat per siswa itu pastinya akan sangat lama dan waktunya tidak cukup. Jadi pengelompokan 3 kelompok ini adalah kelompok upper atau atas, jadi kelompok atas, kelompok yang middle atau rata-rata ini biasanya paling banyak, dan kelompok lower. Jadi materinya pasti beda. Kelompok yang paling atas berarti yang lebih sulit. Kalau yang tengah berarti umumnya sama, lower berarti yang lebih rendah. Begitu pula dengan tes atau assessment. Selanjutnya, menurut Bapak itu ada nggak tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini Pak? Tantangannya pas tadi, karena harus menyiapkan tadi yang saya bilang 3 ya, 3 maka otomatis effort, tenaga, waktu itu akan lebih. Kemudian juga bagian memetakan di awal, lalu kemudian mengassessment lagi apakah peta awal ini benar atau tidak, karena nanti ada perkembangan kan, karena masing-masing anak itu setiap waktu akan berkembang. Itu tantangannya. Tapi kemudian dari situ paling tidak adalah bahwa setiap siswa itu punya kesempatan
Ya, tidak hanya kemudian nanti mereka yang relatif lower ya atau yang rendah itu akan kalah terus sama yang kecepatan tinggi yang di atas. Tapi dengan adanya diferensiasi ini maka semuanya berkesempatan di sana. Selanjutnya rekan saya bisa Pak, saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana sih sistem evaluasi atau monitoring terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini? Implementasi, evaluasi, oke. Yang pasti setiap tahun atau setiap guru pastinya juga harus membuat rencana pembelajaran. Nah, setiap rencana pembelajaran ini dilihat paling mudahnya adalah dengan sumatif. Gitu. Sumatif kalau di kami di sini ada 4, ada sumatif tengah semester, sumatif akhir semester, lalu kemudian ada sumatif tengah semester yang kedua dan sumatif akhir tahun. Dari sini paling mudah untuk melihat pencapaian lalu kemudian buat evaluasinya. Karena alat ukur lebih mudah karena muncul dari nilai seperti itu. Selanjutnya, apakah ada program pengembangan profesional untuk guru terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Iya, ada pastinya. Apalagi kemarin ketika program kurikulum ini berbarengan dengan program guru penggerak sebelumnya, lalu kemudian sekolah penggerak, maka kami di sini membuat ada yang namanya in-house training. Jadi kami memberikan pelatihan atau kemudian melakukan pelatihan, baik itu disampaikan oleh guru internal yang sudah mengikuti pelatihan di luar atau kemudian juga kami mengundang pemateri dari luar. Apakah ada rencana atau visi ke depan terkait pengembangan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini, Pak? Yang pasti, walaupun sekarang kurikulum sudah berganti, berdiferensiasi itu masih sangat baik, masih sangat bagus. Ini terus dikembangkan, terus maksimalkan, dievaluasi apa kemudian kekurangan kelebihannya, supaya nanti kami sekolah ini terutama bisa memaksimalkan potensi diferensiasi, karena di sini juga menerima muridnya beragam. Nah, itu yang kemudian menjadi alat ukur atau alat tambah kami untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Ditambah juga kami biasanya bekerjasama dengan pihak eksternal. Gitu. Karena kalau kami sendiri aja pasti siswanya jumlah. Oh, baik Bapak, sebuah ilmu tambahan bagi kami juga. Terima kasih atas ilmu yang Bapak bagikan kepada kami tentunya. Terima kasih untuk waktu kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Semoga bermanfaat. Baik, senang rasanya bertemu Bapak. Semoga kita jalin silaturahmi terus ya Bapak. Amin. Sehat-sehat. Kedepannya semoga makin maju, sukses dan berkah pastinya. Amin. Izin pamit. Ya, Terima kasih. sama-sama. Mas Willy dan Mbak Rizky. Rizky. Ya. Baik, terima kasih.